saya Arina. Saya Rafita Elsa Putri. Saya Dela Mimpi Arisa. Saya Suci Oktavia Ramadhani. Dan saya Hafizah Rahmadini. Hari ini kita akan membahas materi tentang konflik agama yang ada di Indonesia. Ya, mari saksikan video dari pembahasan materi kami. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas konflik Ambon Maluku. Nah, materi yang pertama itu tentang konteks dan sumber konflik dari konflik Ambon dan Maluku ini. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang wilayah Maluku dulu ya. Maluku ini dikenal sebagai daerah kepulauan yang memiliki sejarah yang panjang nih teman-teman dalam hubungan antara masyarakat Islam, Kristen. Sejak masa kolonial, kedua kelompok ini hidup berdampingan dalam berbagai desa dan wilayah. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat kebijakan yang menyebabkan munculnya perbedaan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sebagian masyarakat Kristen memperoleh akses pendidikan dan jabatan pemerintahan yang lebih luas dibandingkan masyarakat Muslim. Kondisi ini secara perlahan menciptakan kesenjangan sosial yang kemudian menjadi sumber kecemburuan. Setelah Indonesia merdeka, berbagai perubahan sosial dan politik terjadi. Migrasi penduduk dari daerah lain ke Maluku juga mengubah komposisi demografis masyarakat. Perubahan tersebut menimbulkan persaingan dalam bidang ekonomi, pekerjaan, dan pengaruh politik, teman-teman. Next, kita materi selanjutnya. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang kondisi menjelang konflik. Menjelang konflik ini pada tahun 1999, Indonesia sedang mengalami masa transisi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Situasi politik nasional tidak stabil dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah menjadi melemah. Di Maluku sendiri terdapat berbagai persoalan seperti persaingan ekonomi antar kelompok masyarakat, perebutan sumber daya dan lapangan pekerjaan, persaingan dalam jabatan pemerintahan, ketidakpuasan terhadap distribusi pembangunan, serta meningkatnya sentimen identitas kelompok. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul di permukaan ketika kondisi politik nasional sedang tidak stabil. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pemicu awal konflik. Nah, konflik Ambon pecah pada tanggal 19 Januari 1999 di kota Ambon. Dan peristiwa itu bermula dari pertengkaran antara seorang supir dengan angkutan umum Muslim dan seorang pemuda Kristen di daerah Batu Merah, yaitu di Ambon. Nah, pada kondisi normal, pertikaian tersebut mungkin hanya menjadi konflik antar individu, namun karena masyarakat saat itu sudah berada dalam suasana yang tegang, nah konflik kecil itu tersebut berkembang menjadi bentrokan yang massal. Nah, rumor dan informasi yang tidak jelas menyebar dengan cepat sehingga memicu kemarahan kelompok-kelompok masyarakat dalam waktu singkat dan bentrokan meluas ke berbagai wilayah yang ada di Maluku tersebut. Next, kita pembahasan yang selanjutnya. Nah, baiklah, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu penyebab dari konflik ini terjadi. Yang pertama, ada faktor agama, yang mana agama menjadi identitas utama yang digunakan dalam mobilisasi massa, yang mana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yang mana kelompok Muslim dan juga kelompok Kristen. Setiap insiden seringkali ditafsirkan sebagai sasaran terhadap agama tertentu sehingga memperbesar konflik yang terjadi. Yang kedua itu faktor sosial. Terjadinya segregasi atau pemisah sosial antara komunitas Muslim dan juga komunitas Kristen. Masyarakat mulai hidup dalam kelompok-kelompok yang terpisah sehingga interaksi sosial berkurang. Akibatnya, prasangka dan juga stigma negatif semakin berkembang dan membesar. Kemudian ada faktor ekonomi. Persaingan ekonomi terjadi pada salah satu faktor penting terjadinya konflik ini, yang mana pertama terjadinya perebutan lapangan pekerjaan, yang kedua persaingan perdagangan. Konflik ekonomi kemudian dibungkus dalam identitas agama sehingga terlihat sebagai konflik yang keagamaan gitu. Kemudian ada faktor politik.
yang mana pada masa reformasi terjadi perubahan besar dalam struktur kekuasaan, yang mana kelompok-kelompok tertentu berusaha memperoleh pengaruh politik yang lebih besar. Persaingan politik lokal seringkali memanfaatkan segmen agama untuk mendapatkan dukungan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir itu faktor sejarah, yang mana hubungan Islam dan juga Kristen ini di Maluku memiliki sejarah panjang yang tidak selalu humoris, yang mana beberapa konflik masa lalu yang meninggalkan trauma kolektif yang belum sepenuhnya terselesaikan. Trauma tersebut menjadi mudah muncul kembali ketika terjadi ketegangan baru. Mungkin itu saja, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak konflik. Konflik Ambon menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat di sana. Yang pertama, dampak korban jiwa. Diperkirakan ribuan orang meninggal dunia selama konflik berlangsung. Yang kedua, dampak pengungsian. Ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Yang ketiga, dampak infrastruktur. Banyak fasilitas umum mengalami kerusakan seperti rumah penduduk, sekolah, tempat ibadah, kantor, dan pasar. Selanjutnya, dampak sosial. Masyarakat menjadi terpecah berdasarkan identitas agama. Yang pertama, kawasan Muslim. Yang kedua, kawasan Kristen. Hubungan sosial yang sebelumnya baik menjadi rusak akibat konflik atau masalah yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, dampak psikologis. Konflik meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, dan korban kekerasan. Terutama ini bahkan masih dirasakan bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya, pihak dan isu konflik. Pihak yang terlibat yang pertama, kelompok Muslim yang terdiri dari warga Muslim lokal Maluku, organisasi masyarakat Islam, kelompok-kelompok yang datang dari luar daerah untuk membantu komunitas Muslim. Kemudian yang kedua, kelompok Kristen. Kelompok Kristen terdiri dari warga Kristen lokal Maluku, kemudian organisasi keagamaan Kristen, kelompok masyarakat yang mendukung komunitas Kristen. Lalu yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memiliki peran sebagai pihak yang berusaha menghentikan konflik melalui aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kemudian aparat keamanan yang terdiri dari kepolisian, Tentara Nasional Indonesia. Namun dalam beberapa periode muncul tuduhan bahwa sebagian aparat tidak netral sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat menurun. Kemudian isu-isu konfliknya, yang pertama, isu agama. Agama menjadi simbol utama konflik. Setiap kelompok merasa harus mempertahankan komunitas dan keyakinannya dari ancaman kelompok lain. Kemudian yang kedua, isu identitas. Konflik berkembang menjadi pertarungan identitas kelompok. Masyarakat lebih mengutamakan identitas agama dibanding identitas sebagai sesama warga Maluku atau warga Indonesia. Kemudian yang ketiga, isu keadilan sosial. Munculnya perasaan bahwa salah satu kelompok memperoleh keberuntungan lebih besar dibanding kelompok lain. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan yang memperkuat konflik. Kemudian isu politik. Persaingan elit politik lokal ikut mempengaruhi situasi. Beberapa aktor politik memanfaatkan sentimen agama untuk memperoleh dukungan. Kemudian yang terakhir, isu keamanan. Masyarakat merasa tidak aman dan membentuk kelompok pertahanan masing-masing. Akibatnya konflik semakin sulit dikendalikan. Oke teman-teman, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitunya tentang pola penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik Ambon dilakukan melalui berbagai pendekatan nih teman-teman, yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil. Yang pertama, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan. Pemerintah mengirimkan aparat keamanan untuk menghentikan pemberontakan, menjaga ketertiban, melindungi masyarakat sipil, mengendalikan kelompok bersenjata. Pendekatan keagamaan penting untuk menghentikan kekerasan secara langsung
tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar dari konflik tersebut. Nah, teman-teman, pembahasan kita selanjutnya itu ialah dialog dan rekonsiliasi. Nah, dialog itu dilakukan antara tokoh-tokoh dari kedua kelompok, dan tujuan dari dialog itu ialah yang pertama mengurangi prasangka, yang kedua membangun kepercayaan, yang ketiga mencari solusi damai, dan yang keempat itu mendorong kerjasama antar komunitas. Nah, dialog ini menjadi langkah-langkah penting dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peran tokoh agama. Tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Peran mereka meliputi dari menyerukan perdamaian, menolak kekerasan, mengajarkan toleransi, dan menjadi mediator konflik. Keterlibatan tokoh agama yang membantu meredakan ketegangan di tingkat masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada Perjanjian Malino II, yang mana penyelesaian paling penting dalam konflik Ambon adalah Nah, selanjutnya masuk pada Perjanjian Malino II, yang mana penyelesaian paling penting dalam konflik Ambon. Perjanjian ini adalah penandatanganan Perjanjian Malino II pada tanggal 12 Februari 2002. Perjanjian ini mempertemukan perwakilan antara kelompok Muslim dan juga kelompok Kristen di kota Malino, Sulawesi Selatan. Isi dari pokok Perjanjian Malino II ini adalah yang pertama, mengakhiri segala bentuk permusuhan. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, menolak gerakan separatis. Yang keempat, mengembalikan keamanan masyarakat. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Yang ketujuh, mengembalikan pengungsi ke daerah asalnya. Yang kedelapan, membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Perjanjian ini menjadi titik baik menuju perdamaian di Maluku. Kita masuk materi rehabilitas dan rekonstruksi. Setelah konflik mereda, pemerintahan melakukan yang pertama rehabilitas, yaitu pemulihan kondisi sosial masyarakat, bantuan bagi korban konflik, pemulihan pendidikan, dan pemulihan layanan kesehatan. Yang kedua, rekonstruksi, yaitu pembangunan rumah warga, perbaikan sekolah, perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah, dan perbaikan fasilitas umum. Kita masuk materi terakhir. Kemudian materi selanjutnya yaitu penguatan toleransi dan kerukunan. Untuk mencegah konflik terulang kembali, dilakukan berbagai program. Yang pertama, pendidikan toleransi, kemudian dialog lintas agama, kerjasama antar umat beragama, kegiatan sosial bersama, dan penguatan nilai persatuan nasional. Masyarakat Maluku juga menghidupkan kembali nilai budaya lokal seperti Pela Gandong, yaitu tradisi persaudaraan antar negeri atau desa yang berbeda agama sebagai sarana memperkuat perdamaian. Dari materi-materi yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa konflik Ambon merupakan salah satu konflik sosial keagamaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Meskipun tampak sebagai konflik agama antara komunitas Muslim dan Kristen, menyebabkan sebenarnya sangat kompleks dan mencakup faktor sosial, ekonomi, politik, sejarah, dan identitas kelompok. Konflik ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian besar-besaran, serta trauma sosial yang mendalam. Menyelesaikan dilakukan melalui pendekatan, keamanan, dialog, dan juga tokoh agama. Selanjutnya, pelajaran penting dari konflik Ambon ini adalah bahwa keberagaman harus dikelola dengan toleransi, keadilan sosial, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga satu sama lainnya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.